Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi khalaqa an-nafsa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa kataba annahu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama tentu saja kita mengamini semua doa yang telah disampaikan oleh Pak Ulama tadi untuk keberkahan kita, kebaikan kita, kemaslahatan, dan tentu saja seluruh keluarga, kolega, dan umat manusia. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup kontroversial ya. Ada dua isu di sini. Isu pertama tentang fakta kejadian yang dicatat oleh hadis dan oleh beberapa kitab sejarah yang lain tentang apakah Nabi itu menikahi Aisyah pada usia anak atau usia di mana seseorang pada saat itu dianggap belum dewasa. Ada riwayat 6 tahun, ada riwayat 9 tahun, ada riwayat lebih dari itu. Dan isu kedua adalah bagaimana memaknainya. Nah, kalau menurut saya yang paling utama nanti adalah bagaimana memaknai fakta tersebut dibanding memperuncing perbedaan dari perdebatan tentang fakta-fakta tersebut ya. Karena walau bagaimanapun kita tidak mampu untuk memastikan secara 100% karena kita tidak hidup pada masa Nabi, kita hanya mampu merujuk kepada kitab-kitab atau sumber-sumber yang kita anggap valid dan otoritatif. Jadi karena itu nanti penjelasan lebih banyaknya pada isu kedua bukan isu pertama. Untuk isu pertama, saya tadi di awal sudah merujukkan kepada salah satu tulisan oleh Mbak Nyai kita dari Yogyakarta, Mbak Nyai Wahyuni Sifatur Rahmah, biasanya juga hadir ngaji pagi ini. Itu cukup mewakili, walaupun itu baru dari satu pihak yang tidak mempercayai atau mengkritik usia anak Aisyah ketika nikah sama Nabi ya. Jadi karena problem utamanya sesungguhnya menurut saya adalah problem kita hari ini. Bukan problem Nabi pada saat itu, Aisyah pada saat itu, sahabat pada saat itu, tabi'in, ulama, dan lain sebagainya. Tapi problem kita pada hari ini yang kita hadapi. Itulah yang saya sering sebut sebagai interpretasi. Jadi kita bertanggung jawab pada diri kita sekarang, bukan pada apa yang terjadi kemarin dan masa lalu. Jadi interpretasi dan relasi kita dengan teks itu yang kita gunakan adalah ada pada tanggung jawab kita. Kitalah yang akan menggunakan teks itu untuk apa? Apakah untuk menghadirkan rahmatan lil alamin, akhlakul karimah, atau sebaliknya dalam kehidupan kita dan kehidupan di sekitar kita. Jadi itu lebih besar nanti porsinya dibanding isu yang pertama. Saya kira kita sudah sering membaca ayat misalnya dalam surat Al-Hijr itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bahwa kita itu diminta untuk selalu beribadah kalau dalam tafsir umum. Ada tafsir khusus mengatakan wa'bud rabbaka itu artinya adalah kita harus selalu menjadi hamba pada Tuhan. Jadi hamba Allah, jadilah kamu hamba Tuhanmu. Wa'bud rabbaka, jadilah Anda hamba pada Tuhanmu. Bukan hamba pada nafsumu, bukan hamba pada hartamu, bukan hamba pada jabatanmu, tapi hamba pada Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai nanti kematian datang. Karena kematian itu adalah pasti, yakin, pasti ada. Ulama mengatakan yakin itu artinya di sini adalah kematian. Ulama ini mengartikan adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi hidup ini adalah proses yang terus-menerus. Kalau bahasanya Mbak Nyai Nur Rofiah itu kelahiran terus-menerus. Ada kelahiran biologis satu kali, tapi kelahiran sosial menyadari adanya orang lain, lalu bagaimana kita berelasi, lalu kelahiran intelektual, bagaimana kita menggunakan akal untuk memungkinkan kita menjadi makhluk sosial yang baik, dan kelahiran spiritual, bagaimana menyadari keberadaan diri, keberadaan orang, keberadaan akal untuk meningkatkan relasi kita dengan Allah, adalah kelahiran yang terus-menerus dalam hidup ini. Jadi sosial, intelektual, sama spiritual itu kelahiran yang tidak pernah berhenti, dan karena itu kita punya berbagai rujukan untuk membuat kita betul-betul lahir secara prima. Jadi kalau dalam agama, rujukan kita tentu saja Quran dan hadis, atau Quran dalam bahasa lain adalah hidayah. Jadi hidayah itu artinya menunjukkan kita ketika kita mau lahir kembali secara baik. Jadi hidayah artinya mengantarkan kita, menunjukkan kita kepada kebaikan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Quran dan hadis dan fakta tentang nikahnya Nabi dengan Aisyah itu membuat kita ditunjukkan kepada kebaikan, atau sebaliknya kita malah menggunakannya untuk mendiskriminasi, untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan pembiaran dan lain-lain yang itu semua melanggar nilai-nilai Islam. Itu semua ada pada tanggung jawab kita. Bukan di hadis, bukan di Quran, tetapi Quran hanya menunjukkan kita mengambilnya yang mana. Ada pelang, kita ke kiri, ke kanan, lalu kita mau kejeblos, mau kita, itu ada pada tanggung jawab kita. Jadi penting sekali untuk memastikan bahwa kita terus menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, bukan hamba pada nafsu kita yang bisa jadi egois, atau bisa jadi juga mungkin terlalu altruis, sehingga kita sendiri tidak memperoleh kemanfaatan atau kebaikan itu sendiri. Itulah juga semangat ayat yang sering kita baca bersama-sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa penciptaan kita, dan termasuk jin itu, adalah untuk memastikan kita betul-betul hamba kepada Allah. Jadi liya'budun dalam tafsir lain yang sering diungkapkan oleh Kiai Haji Hussein Muhammad, itu liya'buduni agar supaya mereka semua terus menjadi hamba padaku, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesadaran hamba menjadi hamba ini penting sekali, karena disitulah kesadaran awal untuk apakah kita akan betul-betul melupakan jati diri kita sebagai hamba Allah yang diciptakan, yang diberi, yang memperoleh karakter-karakter dan memiliki kekuatan-kekuatan yang membuat kita bisa jalan lurus atau jalan belok gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri kita ini ada sifat-sifat yang membuat kita akan berbuat buruk, walaupun mungkin sandarannya Quran dan hadis. Jadi sifat kitanya itulah yang membuat kita akan berbuat buruk, atau sebaliknya adalah berbuat baik, menghadirkan kebaikan. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar kita selalu mengambil yang terbaik. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Jadi berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang cirinya adalah yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, yang mendengarkan perkataan-perkataan, mendengarkan firman-firman, mendengarkan rujukan-rujukan, kalau mungkin sekarang membaca medsos-medsos, membaca buku, mendengarkan banyak ceramah. Setelah mendengarkan, pertanyaannya, mana yang diambil? Mana yang akan digunakan? Mana yang akan diimplementasikan? Itu ada pada tanggung jawab kita masing-masing. Jangan salahkan guru, jangan salahkan medsos, kita mengambilnya yang mana? Kita mempraktekkan yang mana? Karena ayat itu ada 6.666 ayat, atau 6.000 lebih. Itu dari sekian ribu, puluhan ribu ayat itu, mana yang mau kita ambil? Praktek nikah Nabi itu banyak sekali. Mana yang mau kita ambil? Nah, itu ada pada kita. Mempraktekkan, pertama mendengar, mengambil, lalu mempraktekkan, itu ada pada diri kita. Jadi yang lebih utama nanti adalah
bagaimana kita memahami dari praktek pernikahan Nabi, lalu mengambil yang terbaik, lalu kita mempraktekkannya untuk kehidupan kita menjadi yang terbaik, betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Mulai dari rumah, rahmatan untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, negara, bangsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau sebaliknya, mengutip, mengambil salah satu episode atau pendek episode dari Nabi, lalu kita gunakan untuk apa? Untuk nafsu kita sendiri, yang akan kemudian merusak orang lain, mencederai orang lain, mendiskriminasi orang lain, menghadirkan keburukan, kesengsaraan, kenistaan, kerusakan kepada orang lain. Nah, itu ada di kita, bukan ada di hadis, bukan ada di ayat. Ada di kita tanggung jawab itu semua. Itulah yang kata Ibnu Arabi, lebih banyak diminta pertanggungjawabannya dibanding kehadiran teks-teks itu sendiri. Karena kehadiran teks-teks itu ada pada luar kendali kita, ada pada sejarah, ada pada fakta, ada pada, tapi begitu kita sebagai manusia yang punya tangan dua, kaki dua, punya akal, punya nafsu, punya masyarakat, punya teman, itu mengambil yang mana gitu. Nah, karena itu di halaman 185 itu kan saya tegaskan di situ, misalnya sedikit saya bacakan bahwa jadi sebelum membaca ini sedikit menyinggung isu yang pertama tentang keabsahan hadis itu. Jadi secara kajian hadis, saya kira sesungguhnya kalau kajian artinya adalah kesepakatan ulama hadis, maka hadis ini tentu saja sahih. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan banyak ulama-ulama hadis yang lain, yang sepanjang ini tidak saya pernah dengar ulama hadis maupun fikih yang menolak hadis ini. Saya belum pernah dengar. Menolak ya, bukan mengkaji. Kalau mengkaji nanti ada. Menolak dalam arti hadis ini tidak sahih. Hadis ini dhaif atau dhaif atau palsu. Itu sementara ini nggak ada dalam konteks kajian hadis klasik. Tapi kalau kajian hadis kontemporer, beberapa ulama hadis juga, seperti ulama hadis dari India, Al-Kandahlawi, mengatakan hadis ini tidak sahih. Itu kalau kontemporer ada, mulai abad 18, 19 itu ada yang mencoba mengkaji kembali hadis ini. Sebagaimana beberapa ulama mengkaji kembali hadis yang dulunya dhaif jadi sahih, juga beberapa ulama mengkaji mungkin dulunya hadis sahih lalu menjadi dhaif. Itu dalam konteks kontemporer ada kajian itu. Tapi kalau kajian klasik setahu saya ulama hadis itu dan ulama fikih itu tidak ada yang mengkritik jalur sanad hadis ini. Tetapi bukan berarti tidak ada kajian. Kalau kajiannya ada, karena orang kontemporer tidak mungkin mengkritik hadis yang sahih ini tanpa ada basis kajiannya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang Fatimah Mernisi yang mengkritik hadis lan yufliha qaumun, yaitu hadisnya Bukhari. Beliau mengatakan hadis ini dhaif. Ada nggak basis kajiannya? Ada. Basis kajiannya misalnya tentang Abi Bakaroh itu. Jadi fakta-fakta tentang Abi Bakarohnya ada disebutkan. Tetapi orang yang melemahkan hadis ini ya baru pada masa kontemporer. Nah, sebagaimana hadis tentang usia menikahnya Aisyah ini, juga kalau yang mengkritik sanad hadis dalam arti melemahkannya, itu setahu saya tidak ada di klasik. Tetapi kajiannya ada. Apakah kajiannya? Kajiannya tadi riwayat-riwayat yang lain. Itu riwayat-riwayat yang lain ada. Apakah betul 9 atau 6, itu riwayat hadis lain ada. Lalu riwayat-riwayat hadis lain yang menyebutkan Aisyah pada saat itu bikrun, misalnya sebagaimana diungkapkan oleh Mbak Wahyuni dan juga sudah diungkapkan oleh beberapa ulama atau cendekiawan lain. Lalu kemudian riwayat yang mengatakan Aisyah lahir jauh sebelum Nabi diutus, misalnya. Nabi diutus itu kan di Mekah saja 13 tahun. Jadi kalau sebelum diutus berarti asumsinya 13 minimal atau 14. Gitu. Kalau kata-kata jauh berarti mungkin malah 16, 17, ada yang bilang 19 lalu kemudian. Nah, itu riwayat-riwayat itu tersedia dalam kajian-kajian sejarah dan hadis kita, terutama sejarah. Kemudian juga
ungkapan-ungkapan lain yang itu tidak sespesifik ungkapan hadis tadi. Kalau hadis kan spesifik sekali, saya dinikahi usia 6 tahun. Nah, sementara fakta sejarah kan terkait dengan kapan lahir Aisyah, kapan Islamnya Umar, kapan Aisyah menyaksikan hijrahnya ayahnya, hijrahnya para sahabat ke Habasyah dan lain-lain, itu kan masih awal. Nah, kalau menyaksikan itu kan nggak mungkin umur 1-2 tahun. Nggak mungkin. Orang menyaksikan paling nggak umur 7 lah. 7 itu kan baru sadar orang itu. Nah, kalau hijrah itu tahun kedua, tahun ke-1 bahkan, atau kedua, ketiga hijriah, nah Aisyah sudah umur 7 tahun, itu kan berarti sekitar 7 tambah 10 sudah 17 misalnya. Karena hijrahnya Nabi itu tahun ke-13 kenabian. Nah, berarti pada masa Nabi berhubungan atau berumah tangga sama Aisyah itu sudah sekitar 19 atau 18 tahun. Nah, ini kira-kira kajian-kajian, silahkan dibaca saja di berbagai tulisan, kalau bahasa Indonesia diketik saja, itu sudah banyak sekali, tinggal pertanyaannya Anda percaya atau tidak, itu aja. Kalau percaya silahkan, enggak ya monggo, ini kan sudah tergantung kepercayaan dan kajian masing-masing ya. Tokoh-tokohnya banyak. Kalau tokoh besar misalnya ulama Jasr Audah juga itu mengkritik dan tidak mempercayai hadis usia Aisyah ini. Itu beliau ulama besar sekali, orang Timur Tengah yang juga dipercaya di Eropa, di Amerika, dan di Timur Tengah juga punya kajian dan lain-lain ya. Dan Al-Kandahlawi juga itu tidak mempercayai hadis ini dengan basis-basis tadi, termasuk basis perawi utamanya yang namanya Hisham bin Urwah, yang oleh para ulama hadis ini dianggap ketika beliau pindah ke Irak itu karena usia, karena beliau umurnya sampai 90 tahun. Jadi ketika di Irak itu kan beliau pindah dari Madinah ke Irak. Nah, hadis ini kata ulama tertentu diriwayatkan pada masa di Irak, bukan pada masa di Madinah. Ketika beliau usianya sudah begitu, dan banyak ulama mengatakan pada saat di Irak beliau sering salah meriwayatkan, salah mengucapkan, salah. Dan yang ngomong begini bukan ulama kontemporer, yang ngomong tentang Hisham bin Urwah itu, tapi ulama-ulama hadis sendiri. Tapi tentu saja dijawab oleh orang ulama seperti Ibnu Hajar dan lain-lain bahwa memang betul Hisham bin Urwah itu akalnya agak bermasalah pada saat di Irak misalnya, tetapi disaksikan oleh yang lain gitu hadis ini dan lain sebagainya. Jadi secara kajian sanad itu mayoritas atau bahkan semuanya ulama hadis klasik dan fikih setahu saya itu tidak ada satupun yang menolak hadis ini. Tetapi bukan berarti tidak ada kajian lain di ulama klasik yang memungkinkan dengan kajian lain ini ulama sekarang meneliti kembali sejauh mana hadis ini sesuai dengan fakta sejarah. Karena salah satu kritik hadis itu adalah mencocokkan dengan fakta-fakta sejarah. Nah, kritik hadis dengan sejarah sudah ada sejak dulu, sejak pada masa sahabat. Jadi ilmu untuk mengkritiknya, fakta untuk mengkritiknya, data untuk mengkritiknya sudah disediakan oleh ulama klasik. Tetapi yang menyimpulkannya itu ulama kontemporer. Menyimpulkan lalu dengan data ini, wah hadis ini tidak sahih misalnya, itu ulama kontemporer menurut saya ya. Jadi itu secara sanad. Nah, akan tetapi secara matan itu sejak dulu sudah dibahas oleh ulama fikih yang tadi disampaikan oleh Mbak Wahyuni tadi. Ulama seperti Abu Bakar Al-Asom itu masa tabi'in, Ibnu Subruma itu ulama besar, kemudian Utsman Al-Bati juga tabi'in, ulama besar sekali, itu mengatakan tidak boleh nikah usia anak itu. Kenapa tidak boleh nikah usia anak? Ya, pertimbangannya adalah pertimbangan ayat lain, pertimbangan hadis lain, pertimbangan logika hukum Islam. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan fakta Nabi itu menikahi Aisyah pada usia anak? Ini kan diterima hadisnya oleh ulama-ulama tadi gitu loh. Nah, kata beliau, hadis ini bersifat khususiyat. Hanya untuk Nabi.
Sebagaimana poligami Nabi lebih dari 4 khususiyat, nggak bisa ditiru, nggak bisa gitu. Sebagaimana mewajibkan tahajud, nggak bisa kita mewajibkan diri kita untuk tahajud, itu nggak boleh. Nah, dan lain sebagainya. Sebentar, ini cahayanya terlalu terang nggak ya? Saya putar dulu sebentar. Jadi itu hadis khususiyat kalau istilah Abu Bakar Al-Asom, ya khususiyat, hadis-hadis yang itu khusus untuk dilakukan oleh Nabi sebagaimana poligami itu. Nah, itulah yang kemudian relevan dengan apa yang saya katakan dalam 185 terkait dengan hidayah tadi. Jadi kembali kepada bagaimana kita mengambil fakta untuk kehidupan kita sekarang gitu loh. Fakta, data, teks itu kehidupan kita sekarang itu menghadirkan hidayah atau tidak, menghadirkan rahmah atau tidak, menghadirkan anugerah atau tidak, akhlakul karimah atau tidak. Nah, itu pertanyaan kita sekarang. Jadi Nabi itu kan faktanya banyak sekali, datanya banyak sekali. Apakah semuanya bisa kita ambil begitu saja kita lakukan sekarang? Nah, saya bilang di sini misalnya yang paling gampang ya. Nabi itu kan naiknya naik unta misalnya, bukan naik mobil, naik motor, naik kuda. Apakah boleh kita naik kuda di jalan tol misalnya? Kita naik unta di jalan tol dengan alasan ikut teladan Nabi. Padahal negara melarang. Itu boleh nggak seperti itu? Alasannya ikut Nabi. Lalu ada istilah nanti naik onta di tol yang syar'i misalnya. Itu gimana itu? Alasannya ikut Nabi. Nah, ini kan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada masa Nabi itu tidak begitu mengikuti Nabi. Kalau kata Kiai Hussein, mengikuti Nabi itu adalah manhajnya, akhlaknya, lalu kemudian kebaikannya, bukan satu persatu tindak tanduk yang itu ada kaitannya sama kultur, budaya pada saat itu yang jika diterjemahkan sekarang bisa jadi akan menghadirkan keburukan gitu loh. Nah, itu kita harus mengelolanya sendiri sesuai dengan kebutuhan sekarang. Nah, dalam konteks itulah kita kembali kepada fungsi hidayah Nabi itu. Fungsi hidayah Quran, hadis dan lain-lain yang itu kita yang bertanggung jawab. Jadi misalnya kalau saya kembali kepada pernyataan Abu Bakar Al-Asom, Utsman Al-Batti, dan juga Ibnu Syubrumah, bahwa nikah itu soal tanggung jawab. Bagaimana anak kecil sudah bisa bertanggung jawab? Bukankah dalam Islam rufi'al qalamu, bahwa orang yang masih kecil itu nggak punya tanggung jawab? Bagaimana dia menikah lalu dia harus punya tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri? Nafkah lahir batin gimana tuh? Dia masih kecil. Itu bagaimana? Itu minimal. Belum lagi ayat-ayat, banyak ayat yang meminta suami istri untuk berlaku baik, kan? Untuk sakinah, untuk mawaddah. Itu gimana anak kecil, anak usia anak sudah punya tanggung jawab seperti itu? Belum lagi nanti sosial. Orang kalau sudah berkeluarga, dia harus ikut bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk rapat, untuk dan lain. Itu gimana? Jadi ada tanggung jawab dari pernikahan itu tidak sekedar hubungan intim, tetapi ada tanggung jawab setelah pernikahan yang itu ayatnya banyak, hadisnya banyak. Masa semua ayat, semua hadis gugur, hancur hanya karena satu keinginan meneladani nikahnya Nabi sama Aisyah? Kenapa tidak meneladani ayat lain yang banyak itu? Nah, itu sesungguhnya ada pada tanggung jawab kita itu. Tanggung jawab yang saya bilang tadi yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Kita mengambil yang mana? Belum lagi ada ayat-ayat yang mengatakan kita perlu meminta anak-anak itu untuk dipastikan balighnya, dipastikan rusdunnya, dipastikan kemampuannya. Kenapa? Karena ya hidup ini adalah proses kelahiran tadi. Dinamika untuk terus-menerus bagaimana kita menjadi yang terbaik atau minimal baik dari berbagai pilihan-pilihan agar supaya kita betul-betul menerjemahkan rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah. Jadi itu saya kira lebih krusial dibanding memastikan benarkah
usianya 6, 9, 7, 8, karena data-data yang ada seperti yang saya sebutkan tadi, jadi anggaplah kita terima saja. Karena ada hadis dan hadisnya sudah Sahih Bukhari, pertanyaannya adalah apakah mau kita pakai? Nah, kalau menurut saya tidak. Apakah dengan tidak itu artinya lalu melanggar hadis? Ya tidak. Kenapa? Karena fakta puzzle-puzzle kehidupan Nabi itu banyak sekali. Nah, pertanyaannya mana yang mau kita ambil? Nah, yang kita ambil adalah yang bernuansa rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah. Nah, ini yang penting menurut saya, konteks hidayahnya itu di sini. Bagaimana kita melihat kehidupan pernikahan Nabi sama Khadijah, sama Aisyah, sama Ummu Salamah, para sahabat kemudian, bagaimana kita justru memandang pernikahan itu sebagai media kita untuk terus-menerus menjadi hamba Allah. Tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjadi hamba itu artinya adalah dua hal yang sering disebutkan oleh Mbak Nyai Nur Rofiah juga. Dan itu sesungguhnya ada pada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, yaitu satu, mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, karena itu relasi spiritualnya harus terus kuat. Yang kedua adalah kita punya relasi sosial yang baik dengan masyarakat. Dengan menyadari bahwa kita hamba Allah, maka kita tidak memperhamba orang lain. Dan juga tidak menjadi hamba bagi orang lain. Nah, ukuran memperhamba sama menjadi hamba sama orang lain, itu ukurannya ya kita berbuat baik atau tidak. Itu kepada diri dan kepada orang lain. Jadi ini yang terus-menerus. Jadi keyakinan, kesadaran, keimanan bahwa kita hamba Allah, ujiannya adalah sehari-hari kita melakukan kebaikan atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah menikah pada usia anak. Misalnya anak tuh berapa nih pertanyaannya? Anak kan dari mulai 0 sampai kalau undang-undang 18 atau 19 atau 15. Karena banyak sekali undang-undangnya. Undang-undang terakhir kalau yang diputuskan itu 19 kalau konteksnya pernikahan. Nah, ini kan sepanjang ini yang mana yang kita sebut anak-anak? Itu misalnya. Apakah berarti boleh nikah pada masa bayi? Pada masa 7 tahun? 8 tahun. Nah, pertanyaannya betul nggak akan menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan? Apakah nanti mereka yang menikah itu akan bisa bertanggung jawab? Nah, pertanyaan lebih lanjut kalau menggunakan perspektif keadilan hakiki misalnya adalah perempuan. Karena perempuan akan mengalami kehamilan berbeda dengan laki-laki. Laki-laki setelah menikah, dia masih bisa bebas, masih bisa belajar, masih bisa pergi kemanapun. Perempuan begitu menikah, jangankan setelah mengandung, masih sekedar status menikah saja, dia sudah harus banyak di rumah. Misalnya, kamu istrinya ini, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ, itu sudah apalagi kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan. Ini sudah hilang kesempatan dia untuk wajib belajar. Itu bagaimana thalabul ilmi faridatun. Ini fardu, nikah nggak fardu, itu gimana? Menggabungkan antara faridatun, sementara nikah itu sunnatun katanya kan. Itu gimana itu? Dan lain-lain. Jadi apalagi kalau nanti sampai hamil, itu sudah wahnan ala wahnin. Siapa yang ikut bertanggung jawab? Apakah betul suaminya betul-betul mau menemani, mendampingi? Dia masih anak-anak misalnya. Kalaupun sudah dewasa, apakah betul terjamin seperti itu? Karena dia, orang lain itu hanya membantu menemani, yang hamil perempuan. Stabil belum mentalnya, siap belum dia untuk hadir dalam tubuhnya itu adalah seorang bayi. Wong jerawat satu aja udah pusingnya minta ampun, itu jerawat masih kecil. Sudah pusing, sudah marah-marah, sudah dan lain. Bagaimana bayi yang cukup besar dan itu kehidupan yang harus dijaga. Nah, ini kesiapan mental, psikologi, biologis, dan lain-lain itu penting sekali. Kalau sampai akhirnya bayi itu meninggal karena tidak mampu, bisa nggak kita bilang bahwa kedua orang tua itu ikut bertanggung jawab atas kematian bayinya anak yang dinikahkan? Karena dia yang mendorong-dorong, misalnya. Itu kan berarti menuju kepada
kematian seorang bayi, kemudian apalagi kalau sampai perempuannya kesakitan dan lain-lain, kan pernikahan menjadi pintu bagi kesakitan seorang perempuan, ketidaksiapan seorang perempuan, lalu mental yang tidak stabil seorang perempuan, dan lain sebagainya. Jadi ini kan kehidupan yang nyata kita hadapi bersama, bahwa pernikahan di usia anak itu minimal sekali adalah akan menghalangi anak perempuan, kalau itu bicara anak perempuan tadi, dari banyak kehidupan yang seharusnya dia terima, dia peroleh pada masa anak. Untuk belajar, untuk tumbuh kembang, untuk bermain, untuk menyiapkan diri dengan kehidupan yang panjang, kelahiran yang berkali-kali nanti itu. Di mana kita semua pengennya tentu saja adalah sukses, kemudian baik dan lain sebagainya. Nah itu saya kira, belum lagi tentu saja ya, konteks sekarang itu kan pernikahan itu tidak hanya terkait dengan dua pihak individu itu, lelaki dan perempuan. Tapi pernikahan itu akan memungkinkan relasi dengan yang lain. Soal pekerjaan, soal sekolah, soal tanggung jawab anak, kalau sampai stunting dan lain-lain, negara ikut bertanggung jawab. Demografi, itu kalau misalnya anak yang dilahirkannya itu tidak kuat, lemah mental, psikologi, dan lain sebagainya, yang tanggung jawab kan masyarakat juga, negara juga, dan lain sebagainya. Wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatahum dhi'afan, itu kemana? Kita diminta untuk sadar, waspada, agar anak yang kita lahirkan itu tidak lemah yang akhirnya mengkhawatirkan kita semua. Nah ini ada banyak ayat lain, ada banyak hadis lain, ada banyak kaidah fikih, maqasidus syariah belum lagi. Nah saya kira metodologi KUPI itu penting untuk dirujuk dalam konteks ini, karena selama ini diskusi pernikahan anak itu hanya merujuk kepada hadis Aisyah itu. Kan lucu sekali. Padahal kita punya maqasidus syariah, hifdzuddin. Itu kemana hifdzuddinnya untuk isu anak itu? Anak kalau menikah itu hifdzuddinnya jalan apa enggak? Apapun arti hifdzuddinnya, jalan apa enggak tuh? Hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzul akal, jalan enggak itu anak-anak kalau sudah menikah? Tumbuh kembang enggak akal pikirannya? Mampu enggak dia berpikir secara baik dan lain sebagainya? Itu jarang sekali disinggung oleh para penulis kontemporer maupun cendekiawan sebelum disinggung oleh KUPI pada Kongres 2017 secara lebih baik untuk menerjemahkan maqasidus syariah pada isu pernikahan anak misalnya. Jadi kita itu punya perangkat yang sudah disediakan oleh ulama, klasik, bahkan ayat-ayat oleh Quran, teks-teks hadis oleh Nabi sudah tersedia. Kenapa mata kita hanya tertuju pada usia Aisyah nikah itu? Nah ini kan problem di kita. Problem di kitanya adalah kita terlalu bernafsu untuk menikah pada usia anak, lalu merujuk kepada hadis Aisyah ini. Nah, padahal banyak sekali hadis lain tentang pentingnya bertanggung jawab, pentingnya menjadi suami yang soleh dan solehah, istri yang solehah, keluarga, nafkah lahir batin, banyak sekali dan lain-lain yang itu sama sekali tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang pernikahan dalam usia anak, atau minimal akan mengalami kendala besar, dan saya tidak yakin akan dimitigasi pernikahan ini oleh keluarga maupun masyarakat. Jadi akan ditinggalkan. Sekarang itu orang sudah dalam tanda kutip nafsi-nafsi dibanding dulu. Kalau dulu kan tanggung jawab kabilah kuat sekali. Sekarang itu sedikit sekali. Orang akan, dua orang anak ini kalau menikah misalnya adalah lahir, mungkin diserahkan ke ibunya. Mertuanya misalnya, ibunya kerja. Itu kemana perginya tuh? Ke tetangga, tetangganya kerja. Itu gimana? Dan lain sebagainya. Itu akhirnya akan membuat anak yang dilahirkan, begitupun ibu dan suaminya, tidak terurus secara baik. Dan itu akan menimbulkan persoalan sosial, intelektual, bahkan spiritual kalau pada akhirnya marah-marah, tidak punya keberterimaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, dan seterusnya yang akhirnya ujung-ujungnya adalah dia akan menyesali diri dan
menyalahkan banyak orang. Dan itulah saya pikir bagaimana kita beragama dalam arti merujuk kepada hadis, kepada Quran, itu harus dalam bingkai rahmatan lil alamin. Dan juga akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah bagaimana kita mampu menghadirkan kebaikan. Jadi kemarin saya sebutkan misalnya salah satu, tentu saja banyak sekali akhlakul karimah itu kan soal berelasi, baik kepada diri maupun kepada orang lain. Jadi minimal Abdullah bin Mubarak mengatakan itu kan akhlakul karimah itu misalnya lebastul wajhi, wa badlul ma'rufi, wa kaffu al-adha. Jadi bisa sumringah muka kita, wajah kita bisa sumringah. Itu adalah akhlakul karimah. Nah, pertanyaannya pernikahan anak ini akan menciptakan mereka sumringah dan masyarakat atau sebaliknya. Kemudian badlul ma'rufi, mewujudkan kebaikan-kebaikan, dan juga kaful adza, menghindari, mengurangi atau menghilangkan kesakitan-kesakitan adza, kesakitan, keburukan, kemafsadatan, kenistaan. Nah ini karena itu penting sekali kita untuk memastikan sejauh mana jangan hanya berpikir satu saja, yaitu menjauhi zina. Yang lainnya nggak dipikirkan. Tentu saja menjauhi zina menjadi penting dan harus dilakukan. Bagaimana agar anak-anak kita tidak terjadi hubungan-hubungan yang itu diharamkan oleh Allah. Tapi jangan sampai alasan menjauhi zina lalu kemudian mempraktekkan tindakan-tindakan yang akan menghadirkan keburukan sepanjang hidup anak-anak itu. Nah, karena itu yang memang ini tidak mudah ya untuk memberi keputusan kepada anak-anak yang sudah memiliki kebutuhan seks yang cukup tinggi misalnya, dan tidak ada jalan lain misalnya. Nah itu mungkin perlu ijtihad tertentu. Saya belum kepikir, tapi apakah misalnya ya ini pertanyaan silly mungkin atau anekdot mungkin bisa dijawab oleh teman-teman semua. Apakah misalnya mungkin enggak ya nikah siri itu misalnya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa ya. Nikah siri itu negara tetap saya tidak sebaiknya tidak membolehkan. Nah, problemnya kan negara walaupun sudah, ini bicara negara lagi. Problemnya kan negara itu sekalipun sudah memiliki undang-undang itu jam berapa sekarang? Oke. Sekalipun sudah memiliki undang-undang, itu kan ternyata masih ada dispensasi. Dan dispensasi ini wilayahnya ada di hakim. Dan dalam dispensasi ini juga tidak disebutkan berapa batasannya. Dan dalam dispensasi kajian yang sementara, misalnya kalau di Jawa Tengah, itu 99% disetujui oleh hakim. Berapapun usianya misalnya. Nah, artinya kan berarti sama saja, tetap saja. Nah, padahal dampaknya masih tetap dirasakan. Jadi negara juga memang sepertinya agak sulit untuk menghadang kultur, kira-kira begitu ya. Alasan menghindari zina itu. Buktinya dengan ada dispensasi itu. Dan dispensasi alasannya biasanya adalah tadi takut khawatir zina itu sebagian besar. Beberapanya berapa persen, sekitar 20% karena sudah hamil duluan dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar itu karena khawatir pergaulan, khawatir terjadi zina, khawatir hubungan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelesaikan, ini yang belum dijawab oleh para aktivis ya. Bagaimana kita menyelesaikan anak-anak yang memang sudah aktif secara seksual, sementara kita larang untuk menikah, itu gimana penyelesaiannya? Saya belum pernah dengar itu. Kecuali menghalalkannya, saya bilang tidak bisa menghalalkan hubungan intim itu. Dalam arti tanpa menikah, itu nggak bisa kalau dalam konteks Islam. Karena dalam Islam itu hubungan intim hanya halal dalam pernikahan. Jadi seks bebas sama sekali nggak boleh. Karena itu tawaran kalau ada yang seperti itu tidak Islami sama sekali. Nah, pertanyaannya masih relevan nih. Apa lalu penyelesaiannya? Ketika kita menemukan anak-anak kita yang belum cukup umur kalau ngikutin undang-undang, itu secara seks sudah begitu aktif. Itu bagaimana? Kalau pernikahan sebagaimana kita bayangkan, itu kan akan memungkinkan mereka hidup dalam sebuah relasi yang akan
memperburuk kehidupan atau persiapan hidup mereka. Nah, sementara kalau tidak dibolehkan, ada kemungkinan besar karena seksnya aktif itu. Nah, pertanyaannya gimana? Jawabannya gimana? Kalau jawabannya misalnya bisa pakai onani, masturbasi, masih mungkin karena ada beberapa ulama fikih yang membolehkan. Jadi onani, masturbasi itu ada yang membolehkan misalnya pada konteks mereka yang aktif seksnya. Nah, tapi kalau pengen berhubungan itu gimana itu? Nah, apakah pertanyaannya, ini pertanyaan bersama, apakah misalnya adat atau kultur nikah siri itu dibolehkan pada anak-anak pada konteks ini, tetapi hanya untuk berelasi hubungan intim, tidak untuk membangun keluarga misalnya. Boleh nggak begitu? Misalnya ya. Jadi membuat berelasi hubungan intim itu artinya adalah ya ini untuk menghalalkan itu, tetapi hubungan keluarga dicatatkan ke negaranya nggak usah nanti gitu, nanti aja. Jadi begitu selesai, apakah lalu ya sudah cerai secara tadi siri lagi gitu. Jadi membangun rumah tangganya nggak terjadi. Nah, ini daripada hubungan intim tapi tidak dalam pernikahan. Tentu saja keuntungannya kita sesuai dengan kultur, dan juga jika terjadi tentu saja karena nikah sirinya untuk hubungan intim harus dididik, diedukasi agar supaya mereka tidak hamil. Kan sudah menikah secara siri tapi diedukasi agar tidak hamil, karena resiko besar kehamilan dan akan menciptakan kemungkinan yang itu tidak mudah untuk diantisipasi oleh mereka. Jadi nikah siri usia remaja yang aktif seksual itu hanya untuk relasi hubungan intim sehingga halal dan bertanggung jawab, terus diedukasi bagaimana berhubungan intim yang bertanggung jawab itu, yang sehat, yang tidak hamil kalau bisa, diusahakan sebisa mungkin gitu. Dan mereka diedukasi hak reproduksi sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak buruk. Nah, kalaupun pada akhirnya setelah diedukasi, setelah mengerti bagaimana tidak hamil ternyata hamil, nah ini kan sudah ada ikatan pernikahan gitu. Nah, ini salah satu mungkin pandang sili ya. Saya baru mengungkapkannya sekarang, belum pernah saya tulis, belum pernah saya omongkan, karena saya sering ditanya tapi juga bingung jawabannya. Sering ditanya bagaimana tuh menyelesaikan orang-orang yang secara seksual aktif gitu loh. Nah, ini mungkin saya kira kita harus berbicara ya bersama-sama soal ini. Jadi yang tidak keluar dari tuntunan agama, pada saat yang sama juga tidak keluar dari konteks sosial kontemporer kebangsaan kenegaraan kita yang sekarang kita penting untuk lebih bertanggung jawab sebagai keluarga. Nah, itu terakhir ya, tapi lagi-lagi yang paling utama yang perlu tegaskan lagi adalah bahwa kembali kepada apa yang saya sampaikan pertama, bahwa merujuk kepada hadis, merujuk kepada ayat, merujuk kepada tradisi klasik, merujuk kepada fikih, itu adalah tanggung jawab kita untuk konteks kehidupan kita sekarang. Dan kita terus harus memastikan apa yang kita rujuk, apa yang kita pakai, apa yang lalu kita terapkan, itu pertanyaannya adalah apakah menghadirkan rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah dalam kehidupan nyata sehari-hari, dan untuk kehidupan kita sebagai manusia yang bersosial, berkeluarga, berbangsa, bernegara, berdunia, dan beralam semesta. Dan terutama penting sekali untuk memastikan bagaimana agar perempuan yang memiliki kondisi khas biologis dan sosial itu betul-betul terjamin dan terlindungi seluruh kebutuhan, hak-hak dan kemaslahatan yang itu sesungguhnya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.